Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita dipersekutukan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Sucikan dan Kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu kita mau bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami boleh datang ke hadapan Tuhan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita menaikkan pujian Di Dalam Hidupku NR 218. Sobat setia selalu di dalam hidupku, yang memimpin setiap langkahku. Dia memberiku sukacita
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita kembali menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita bersama, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kembali kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pelajari bersama-sama, kembali memberkati hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan baik hamba-Mu yang menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita melanjutkan pembacaan minggu lalu terambil dari Ayub pasalnya yang ke-8 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman.
Akar-akarnya membeli timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Ya, sedemikian pembacaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini kita masih mendengar ucapan dari Bildad yang adalah sahabat Ayub. Bildad berbicara begitu tajam kepada Ayub, jadi langsung memojokkan Ayub bahwa penderitaan apa yang dialami oleh Ayub itu adalah sebagai hukuman dari Allah atas dosa-dosa Ayub. Jadi sebenarnya anjuran dari Bildad itu sederhana, bertobat ya, supaya Ayub bertobat dan menyesali perbuatan dosa-dosanya itu. Jadi menurut pandangan Bildad, Allah tidak mungkin menghukum semena-mena. Hukuman itu hanya diberikan kepada orang yang bersalah, pada orang yang berdosa. Dan penderitaan adalah wujud dari hukuman Allah itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan minggu yang lalu, pasal-pasal yang lalu, pandangan Bildad ini sebenarnya sama dengan apa yang juga diutarakan oleh Elifas, sahabat Ayub yang sebelumnya banyak berbicara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Bildad pembacaan kita maksudnya di dalam minggu yang lalu, Kamis yang lalu, Bildad mendasarkan nasihatnya pada pengalaman orang lain. Ya, kita diperhatikan misalnya ayat 8 sampai 10, lalu dia simpulkan di ayatnya yang ke-13. Dia katakan, demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Nah, di dalam bagian ini ya lanjutan dari ucapan Bildad, dia kembali memberikan gambaran lagi tentang apa yang Ayub alami atau penderitaan yang Ayub alami. Ia menggambarkan Ayub seperti laba-laba yang bersandar pada sarangnya, ya. Jadi di sini Bildad menuduh Ayub telah begitu bergantung kepada harta miliknya, bukan bergantung kepada Allah. Dan itu digambarkan seperti laba-laba bergantung kepada sarangnya. Tapi digambarkan di situ sarangnya itu tidak kuat, yang rentan hancur. Katakan yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di rumah ya ada sarang laba-laba. Kita mungkin pegang begitu saja, sarang itu mudah rusak ya. Satu benang misalnya kita pegang, maka mempengaruhi benang yang lain, lalu sarang itu bisa ambruk dengan mudahnya. Dan itulah gambaran dari Bildad kepada Ayub. Ayub seperti laba-laba yang bergantung kepada sarangnya yang tidak kuat itu. Dan sarang itu dia gambarkan sebagai kekayaan harta milik Ayub yang selama ini melimpah. Dan Ayub terlalu mengandalkan harta bendanya itu. Jadi kalau kita analisa di sini Bapak Ibu, kekayaan ini menjadi sasaran tembak Bildad kepada Ayub, menjadi analisa dia. Mengapa Ayub bisa menderita sedemikian rupa? Lalu Bildad coba menganalisa, karena Ayub terlalu berpegang kepada harta kekayaannya.
Dia kurang bergantung kepada Allah. Kira-kira seperti itu ya pandangan dari Bildad. Lalu yang kedua, Bildad menggambarkan melalui gambaran tumbuhan di taman. Ya, Bildad membandingkan Ayub dengan tumbuhan yang dicabut dari akarnya dan akan digantikan oleh tumbuhan yang lain. Katakan, ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membeli timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Ya, katanya, belum pernah aku melihat engkau. Satu tumbuhan dikatakan yang sudah menjalar akar-akarnya, tumbuh kuat, besar, kokoh. Lalu tiba-tiba tumbuhan itu dicabut dari tempatnya, begitu saja. Dan itulah yang terjadi kepada Ayub. Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan kita ya, ucapan-ucapan Bildad ini ada kekeliruan dari Bildad sang sahabat Ayub ini. Bahwa ia menyimpulkan penderitaan yang dialami oleh seseorang itu pasti disebabkan oleh karena kejahatan orang itu atau karena dosa orang itu. Ya, di ayat 20 dia simpulkan, ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Lalu yang kedua, kekeliruan Bildad, dia menyamaratakan pengalaman hidup orang dan itu dikenakan kepada Ayub. Bildad tidak terlebih dulu menyelami dan memahami pergumulan Ayub secara mendalam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa bekerja di dalam pengalaman-pengalaman unik untuk hidup seseorang. Jadi pengalaman yang satu bisa Tuhan pakai ya, pengalaman yang ini seperti ini, pengalaman saya mungkin seperti itu, pengalaman Bapak Ibu lain lagi. Jadi Tuhan memang bekerja di dalam pengalaman-pengalaman unik yang mungkin tidak sama satu dengan yang lain. Tapi Tuhan itu izinkan terjadi ya. Artinya kalau Tuhan bekerja di dalam pengalaman-pengalaman unik dari hidup seseorang, pengalaman yang satu tidak boleh menjadi tolak ukur untuk menilai pengalaman yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Bildad ya. Misalnya kalau kita lihat contoh dari pengalaman Yunus ya. Kita tahu bahwa pergumulan Yunus ini tentu berbeda ya dengan pergumulan Ayub. Yunus memberontak ya, dia atau mangkrak terhadap panggilan Tuhan untuk melayani dia, untuk diutus kepada bangsa Niniwe. Lalu Yunus mengalami satu peringatan ya, atau hukuman dari Tuhan. Dia mengalami satu pengalaman pahit yang tidak enak yang Tuhan izinkan. Lalu dari situ baru Yunus berubah, karena ya memang dia tadinya memberontak terhadap panggilan Tuhan itu, begitu ya. Sebagai konsekuensinya dia mengalami satu pengalaman pahit. Namun sekali lagi Bapak Ibu, bahwa pengalaman Yunus ini memang bisa dijadikan contoh ya, bahwa misalnya di dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa saja mengaitkannya dengan pelayanan kita ya. Misalnya ketika Bapak Ibu menolak untuk membantu pelayanan ya sebagai BP atau sebagai penatua, lalu Bapak Ibu akan mengalami seperti Yunus. Ya, tidak seperti itu juga ya. Tapi ini bisa kita jadikan contoh bahwa Tuhan bisa saja mengizinkan pengalaman Yunus itu terulang kepada kita ketika kita mungkin memberontak terhadap panggilan Tuhan. Tetapi hal ini tidak boleh dijadikan tolak ukur bahwa kalau kita menolak panggilan Tuhan kita akan mengalami seperti Yunus ya.
Maksudnya seperti itu. Jadi Tuhan memakai pengalaman-pengalaman unik itu ya, dan bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga bisa mengizinkan pengalaman unik yang lain untuk kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai aplikasi bahwa di dalam menyikapi berbagai pergumulan hidup, kita membutuhkan hikmat Allah dan mencoba melihat banyak sisi sebelum kita mengambil kesimpulan apapun. Atas pengalaman orang lain kah, atas pergumulan kita kah yang sedang kita hadapi saat ini dan kita belum mengerti apa rencana Tuhan di dalamnya. Mungkin di tengah dampak pandemik saat ini ya, banyak orang di PHK, usahanya gulung tikar. Lalu ada juga mungkin orang yang berkata ya, melontarkan ucapan dengan gampang, nah lu rasain tuh gak pernah ke gereja sih, jadi mengalami ini ya, kamu di PHK, usahamu gulung tikar. Nah, seringkali kita dengan mudah mungkin bisa menghakimi seperti itu ya. Tentu ini tidak boleh terjadi. Atau ketika orang lain mengalami sakit ya, bencana, lalu kita dengan mudah, nah lu tuh Tuhan tegur, nggak pernah berdoa sih ya. Tentu hal itu tidak boleh terjadi ya, penghakiman seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menolong orang, kita perlu melatih kepekaan kita untuk mendengarkan. Ya, di dalam ilmu konseling, mendengarkan menjadi faktor yang penting di dalam keberhasilan kita untuk menolong orang lain atau klien. Di tengah masa sulit seperti ini, tengah pandemik, mungkin kita melihat banyak saudara kita mengalami pergumulan berat ya, mengalami kelemahan tubuh atau di PHK, sedang bergumul dengan usaha. Biarlah kehadiran kita dapat menolong bagi mereka ya, kehadiran kita menjadi berkat bagi mereka. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat pada malam hari ini. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita mau bersyukur untuk kesehatan, untuk kecukupan, untuk pekerjaan, untuk usaha, dan untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa yang kedua, kita mau doakan gereja kita, Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong, dalam setiap kegiatan dan pelayanan gereja yang masih berjalan sampai saat ini, baik itu ibadah umum, ibadah sekolah minggu, persekutuan doa malam, persekutuan remuda, pelayanan bina pranikah, dan PAUD Cahaya Kasih. Kiranya Tuhan menolong, memampukan pelayanan yang boleh berjalan, walaupun secara online boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kita juga mau doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Yang pertama, Ibu Suhaini, mama dari saudara Edward, dalam pemulihan pasca operasi matanya. Terus kita juga doakan untuk kakak dari Ibu Rina dalam perawatan di rumah sakit. Kita juga mendoakan papa dari saudara Ricky dalam pemulihan pasca stroke. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, bisa membawanya dalam doa. Mari kita doakan bersama-sama. Untuk pokok doa yang keempat, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara dalam setiap pergumulan dan persoalan yang sedang terjadi, khususnya masalah penanganan COVID-19, vaksinisasi yang mulai berjalan, kiranya Tuhan campur tangan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk situasi politik dan keamanan. Yang ketiga, kita juga mendoakan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Inilah setiap rangkaian doa-doa syafaat kami pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan sisa waktu kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.